أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Jamaah sekalian, saya ingin beritahukan kembali persiapan untuk menyambut Raya Idul Fitri. Sebisanya jamaah ikut serta menyumbangkan dana setoran sama Bang Pepen ya untuk ada udah. Oh iya makanya kita nggak minta ya. Kita nggak minta ngasih tau doang. Ya, yang mau ikutan ya, yang mau ikutan untuk santap pagi, nandain kita udah lebaran ya, mau pesen lontong ya sama ketupat sayur. Nah, jadi yang mau ikutan nggak dimintain nggak, yang mau ikutan ya, yang mau ikutan silakan hubungi Bang Pepen, nomor transfer lihat di ini ya, kelihatan ya. Kedua, jadi gambaran gini jamaah sekalian, insya Allah taala kita terawih sholat id insya Allah di sini mungkin di masjid ya, karena alhamdulillah sekarang mal-mal udah dibuka, bandara udah dibuka, jadi kita buka juga masjidnya. Cuma yang namanya orang kadang-kadang ya, kemarin pun alhamdulillah pihak polisian udah ketemu saya langsung. Beliau bilang sama saya, Ustadz, pokoknya Ustadz bikin aja program, saya merem aja, begitu katanya. Gitu. Kita tahu saya ini intel Ustadz, intel ya dari Polres ya, tahu semua laporan. Karena memang nyarinya saya, kemarin mau nyari Baba. Wah, ini jangan saya yang di ini nih, ya kan? Tapi alhamdulillah, dia bilang kita udah tahu semua Ustaz programnya, alhamdulillah. Saya bilang, saya kan bikin begini karena zona aman kan. Oleh kita zona hijau bukan? Zona hijau Ustaz. Dan saya bantu pemerintah, bantu ente juga. Ente gak usah capek-capek teriak-teriak, kita yang berdoa sama Allah Ta'ala teriak-teriak. Biar corona cepet pergi. Ya udah Ustaz, pokoknya Ustaz bikin apa aja, kita merem aja dah, udah katanya. Ya udah begitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya udah. Intinya besok insya Allah kita lebarannya kita sholat di sini, cuma menghindari keponya orang. Jadi sebisa jamaah sekalian yang mau pada sholat id di sini, ajak istri sama anak-anak dah sholat subuh tapinya, bukan sholat id. Jadi kita nggak pakai keluar pengumuman besok id, nggak. Udah pokoknya kita sholat subuh di sini ya. Pokoknya kalau malam takbiran, malamnya ada takbiran. Nah berarti kita subuhnya berjamaah di sini, dan kemudian habis sholat subuh kita kayak gini baca Quran, ada pengajian ya, paham nggak? Masuk waktu isyraq lebih dikit kita sholat duha 2 rakaat masing-masing, habis itu langsung sholat id. Nah ada khutbah nggak? Ada, cuman paling Buya yang ngapain karena atau saya atau Buya nanti atau Ustaz Hafid, kalau habis subuh gini udah ada pengajian tentang lebaran, tentang silaturahim, paham nggak? Khutbahnya ntar cuman sama ba'du wasiat taqwa doa, kan udah ceramah udah sebelumnya, paham nggak ya Pak? Ya, jadi kita tetap usahakan sholatnya jam 6:15 sampai jam 6:30. Kita aja pengajian kan bisa sampai jam 6:10 nih kan, pengajian kan. Baca Yasin, tambahin lagi nanti baca Ar-Rahman, tambahin lagi baca Waqiah, ya. Pokoknya kita baca Quran takbir. Nah, habis itu berdoa. Kalau gambaran corona jamaah sekalian, ini kemarin ada berita di dari WHO ya. Bagian Kesehatan PBB memberitahukan corona insya Allah nggak bakal hilang. Corona nggak bakal hilang. Ini namanya virus, tetap akan ada kapanpun juga. Yang nyerangnya, yang terkenanya orang yang sistem imun tubuhnya lemah. Bapak yang tua-tua, Bapak Haji tua nggak? Tua. Penolin tua nggak? Masih muda? Masih muda mulu pokoknya. Atau tanya Buya kita, masih ingat nggak Buya? Dulu pertama kali muncul penyakit demam berdarah. Kayak begini nggak orang? Paniknya. Tapi habis itu apa? Ya udah. Hilang apa sekarang demam berdarah? Masih ada kan? Siapa yang kena? Yang sistem imun tubuhnya lemah. Begitupun penyakit cacar, paham nggak? Jadi sebentar doang, habis itu ya udah hilang. Tapi nanti kapan bisa datang lagi? Bisa. Kalau kata WHO begitu. Jadi virus corona ini virus baru, ya. Virus baru seperti layaknya demam berdarah, bronkitis juga begitu. Sekarang masih ada nggak orang yang kena bronkitis? Masih ada. Tapi inilah gambarannya, jadi nggak usah panik banget, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka
pintu rahmatnya buat kita, sehingga keadaan lagi bisa hidup dengan normal kembali. Jamaah sekalian, ini bahasa orang kampung, true story. Di Kemang sini nih, di Kemang sini, gak usah jauh-jauh. Kalau nanti kapan-kapan lewat situ saya tunjukin rumahnya. Ada satu kenalan saya, Habaib. Orangnya baik, karim. Allah kasih ujian kena kanker darah. Kanker darah. Ya, dahsyatnya tuh. Kanker darah. Terapi sembuh. Belum lama kemarin istrinya kena corona. Jadi orang yang habis sakit kanker dan masih masih kemo, itu kan sistem imun tubuhnya lemah ya. Istrinya kena corona. Dengerin nih, istrinya kena corona. Akhirnya disuruh milih isolasi di rumah. Kamar 2 dibobol jadi 1. Karena dia anak-anaknya nggak ada yang mau pisah sama ibunya. Suaminya masih lemah, baru sembuh dan masih kemoterapi kanker darah. Istrinya positif paru-parunya corona. Ya, dari mulai bulan Maret tuh. Mulai bulan Maret tuh lagi muncul corona tuh ya. Sampai sekarang sekamar bareng tidur sama suami sama anak-anaknya, tidak ada yang tertular. Cuman istrinya tetap jaga, makan sendiri. Bajunya nggak dicampur-campur, tapi tidurnya bareng di kamar sama karena anaknya nggak mau pisah sama ibunya. Bahasa kata biarin dah, kalau mama corona kita semua corona nggak apa-apa. Yang penting bareng-bareng. Tapi sampai sekarang dicek, dokter datang karena alhamdulillah orang punya duit. Dokter datang ke situ ngecek apa semua, isolasi di rumah. Kan biaya lebih mahal kan? Karena isolasi di rumah. Anak-anak semua nggak ada yang kena. Lah ada yang pakai APD apa semua. Cuman apa? Mereka kumpul bareng biar hormon happy. Hormon happy dalam tubuh kita ada apa namanya? Hormon happy yang bikin sistem imun tubuh jadi kuat, itu tumbuh tinggi. Jadi nggak ada yang gelisah, nggak ada yang panik di rumah, kamar happy semua. Kerjain kuliah di rumah, kerjain kantor di rumah. Tuh, kumpul sama ibunya yang corona, bapaknya yang baru sembuh, walaupun masih kemoterapi belum total ya, dari kanker darah. Nggak ada yang tertular. Terbukti kata dokter, kok bisa? Dokter pun heran. Ya karena di rumah di kamar bercanda, nggak ada kerjaan, duit ada. Ya kan? Kerja dari rumah, kuliah dari rumah, happy semua, nonton bareng-bareng, jamaah bareng-bareng, ngaji bareng-bareng, ratiban bareng-bareng, happy, nggak ada yang kena itu pun. Ibunya makin sembuh, makin sembuh, makin sembuh. Tuh, jadi ini jangan gampangin nih. Hormon happy itu punya pengaruh. Tahu nggak hormon happy? Nama tahu nggak hormon happy? Hormon seneng. Pokoknya jangan pernah gelisah, jangan pernah panik, senyum. Nggak punya fulus, senyum. Paham nggak? Pokoknya lagi nggak punya duit, senyum. Jangan pernah ngeluh kecuali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ngapain kita cemberut sama orang? Ketemu orang cemberut, muka lu asem banget, lagi susah. Iya, lagi susah. Duit nggak punya, utang numpuk. Terus apa? Apakah temannya bisa bantu? Temen langsung bilang, sama, gue juga begitu. Mending adu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu orang bermuamalah, bersosial, senyum, happy. Jangan pernah ngeliatin susah. Bini nggak ada, senyum dong. Paham enggak? Siapa tahu dapat bini lagi gitu. Pokoknya senyum aja ketemu orang. Tuh, itu namanya hormon happy. Ini true story jamaah sekalian. Ya. Sekarang sebaliknya ada orang yang stres. Kemarin nih saya punya teman satu lagi nih. Orangnya suka kemari. Kalau Anda perhatikan orangnya suka kemari. Dia tinggal di satu komplek perumahan. Itu komplek wajibin apa? Isolasi. Portal dipasang di mana-mana. Ya kan? Ketakutan semua, disebutin sama kelurahnya itu zona merah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang punya duit, ibunya udah jompo, udah susah, udah tua, badannya besar. Anak rumahnya jaraknya, anak masih satu komplek nih, satu komplek, satu blok lagi. Anaknya 3 apa 4, yang cuman berani nengokin 1 orang doang. Ibunya tanya kapan ini udah mau hampir lebaran, kapan kita buka puasa bareng-bareng. Mamah kita nggak berani keluar, mamah. Istri nggak boleh. Coba lihat tuh. Dokter bilang jangan, di rumah aja. Rumahnya satu blok. Maaf nih, ini rumahnya ibunya. Rumah Buya tuh di situ tuh. Itu rumah anaknya. Nggak berani anaknya kesini ngokin.
Emaknya lagi sakit, manggil-manggil nggak ada yang berani datang. Lebih dengar omongan pemerintah, nggak dengar omongan Allah Ta'ala ketika ibunya panggil, jawab. Tuh gara-gara corona. Tapi orang ngadepinnya bukan dengan iman. Kebetulan anaknya yang cuma datang nengokin dia hari-hari, walaupun istrinya nggak boleh, namanya Iman. Anaknya nama siapa? Iman. Jadi anaknya ada nama Iman, ada namanya Ihsan. Ini namanya Iman nih yang nengokin maknya mulu nih. Yang lain nggak berani. Subhanallah. Anda bilang untung yang namanya Iman, ya kan? Layak sama namanya dah. Kalau kagak namanya Iman tapi nggak berani datang, Ahsan nggak punya iman. Lah ibunya manggil-manggil, telepon kagak ada yang mau datang. Sampai abangnya udah ngingetin nih si Iman ini, ya dek palingnya datang pakai sarung tangan dah, paham nggak? Pakai masker dah, kalau memang mau jaga protap, ya pakai helm tuh helm yang plastik tuh. Ya, yang penting ketemu ibu cuma pengen ketemu, nggak berani keluar rumah. Coba itu. Innalillahi. Maka Anda ini sekarang kita semua yang bisa ada Allah berikan iman di hati, bisa datang ke masjid, ya. Datang ke masjid ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah Allah jaga. Ya. Kita lihat sekarang nih coba nih, berapa jamaah-jamaah kita yang ke pasar berani, ke masjid takut. Ya kan? Keluar berani jamaah takut. Saya pengen tunggu nih sampai Idul Fitri. Paham gak nih? Jujur aja nih, maaf ya, kalau ada jamaah yang model begini, Idul Fitri datang ke masjid, malam takbiran ikut takbiran, yang sunnah didatengin, Jumatan ditinggalin. Allahu Akbar. Kemarin ada orang nanya nih, saya lagi di daerah Jakarta Timur nanya, Ustadz, di sini ada satu masjid nih, pengurusnya besok mau berusaha supaya Idul Id, bikin Id di masjidnya. Jumatan bikin nggak? Nggak usah bikin. Lo mau ngapain coba? Yang wajib Jumatan nggak dibikin di masjid, sholat Id dia datang. Ada lagi modelnya Jumatan nggak mau datang, sholat jenazah datang. Coba itu. Ini semua orang udah terbalik pikirannya. Yang sunnah dianggap wajib, yang wajib diremehin kayak barang sunnah. Alasannya kumpul-kumpul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lucu gak tuh kira-kira manusia begitu coba? Terawih bikin di masjid. Anak terawih tiap bulan puasa, alhamdulillah walaupun corona. Jumatan kagak. Mau ngapain? Ente terawih di rumah aja mendingan. Nggak usah ke masjid. Jumatan kagak mau datang Jumatan, takut kumpul-kumpul. Ya, tapi terawih mau datang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini ayat terakhir dari Al-Baqarah 274 berkenaan dengan zakat, infak, sedekah, membahas hal ini. Dengarkan jamaah sekalian. Ayo kita baca. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, kemarin di ayat 273 sudah kita bacakan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang tipikal definisi orang-orang yang fakir. Dan ada sebuah hadis yang sejalan dengan hal ini, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal faqir man yaruddu luqmah au luqmatain, au tamrah au tamratain." Ya, bukanlah disebut orang fakir itu yang menolak diberikan makan, bukan. Ya. Bukan juga apa? Yang tidak mau menerima korma, sedekah korma 1 atau 2 biji, bukan. Al-fakir itu ya, orang yang
la yatakaffafun nasa atau wa yastahi an yas'alan nas. Fakir itu orang yang tidak takafuf, menadahkan tangannya minta sama orang, dan dia malu untuk minta kepada orang. Itu hakikat orang fakir tuh. Hakikat orang fakir. Dalam bahasa Al-Quran ada as-sa'il yang tukang minta, ada al-mahrum yang gak berani minta. Baik. Kemudian di ayat 274, ta'rifuhum bisimahum. Kamu tahu tanda mereka, la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka orang-orang yang tidak mau minta sama orang. Umurnya, usianya, waktunya dibuat untuk apa? Berjihad fisabilillah, mengajar, berdakwah, berjihad. Tapi orang-orang yang nggak kenal dia, mikir dia orang kaya. Ya, karena apa? Ta'afuf, nggak mau minta-minta, nggak mau minta sama orang, nggak perlu nyebar proposal. Ya, baik. Mereka ini la yas'alunan nasa ilhafa, nggak akan minta kecuali kondisinya mendesak baru mintanya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Baik. Sekarang ayat penutup. Suara siapa ini ya? Baik. Enggak, ibu-ibu lagi mikirin buat besok persiapan lebaran kayaknya nih. Jamaah siapin makan apa, sarapannya begitu ya. Baik, sekarang kita panggil ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, pagi ini pengajian. Kalau bicara gantian. Ketawa ibu-ibu itu kan. Baik, ayat ke-274 Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirran wa alaniyah. Adapun orang-orang yang senantiasa secara kontinu menginfakkan harta mereka billaili di kala malam, wan nahar di kala siang, sirran sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan ataupun terang-terangan. Dengerin nih, orang yang suka berinfak apalagi di zaman pandemik. Kemarin siapa? Ucapan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan asyaddul a'mal salasah. Amal-amal soleh yang paling berat itu ada 3 macam. Dengerin nih. Amal soleh, amal yang baik itu ada 3 macam yang berat. Apa yang pertama? Al-judu ma'al qillah. Al-judu ma'al qillah. Berani berbagi, mau berderma dalam kondisi sulit. Kalau kondisi lagi gampang, mudah mah, ya Bang Somad. Kalau lagi duit banyak mah, enteng aja berbagi. Betul Pak Iskandar? Yang berat itu Bang Ubay, lagi gak punya, tapi mesti berbagi. Asyaddul a'mal. Sedangkan kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabik, wa ajruki ala qadri ta'abik. Balasan pahala itu bergantung beratnya kondisi, beratnya sebuah amal. Lagi kondisi begini kita juga perlu duit, paham gak? Rupanya ada orang lain yang lebih perlu, kita kasih sama mereka. Al-Quran suratul Insan, di situ Allah berikan gambaran tentang bakal penghuni surga. Siapa mereka? Orang-orang yang wayut'imunat ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang senantiasa mau memberikan makanannya yang dia punya, ala hubbihi, tapi makanan yang masih dia seneng, makanan yang masih dia perlukan, bukan makanan udah bosan dikasih orang. Paham? Makanan udah bosan dibagi orang. Mama, itu makanan dari kapan? Udah 3 hari, Pak. Bagi tetangga apa? Simpen aja. Kan begitu ya. Ibu-ibu harus suka begitu nggak ibu-ibu? Iya. Bukan makanan yang baru mateng, masih enak, langsung di benaknya berpikir ada orang di depan lo yang memerlukan makanan, anterin dulu. Tuh, ini enggak, udah 3 hari, dipanasin lagi,
Dipanasin lagi. Itu makan nggak habis-habis, habis bikin kebanyakan, Pak. Ini udah bagi orang apa? Udah 3 hari bagi orang. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Miskinan, kasih orang miskin. Yang netok rumah kita, Assalamualaikum Ji. Ya Allah Ji, anak punya bini 3, belum makan 3 hari. Bu Allah, siapa suruhnya bini 3? Ya kan ya. Lah, gurih banget suara itu ya. Miskinan, wa yatiman, anak yatim, wa asiro, tawanan. Tuh. Tapi memberikan makannya apa? Dasarnya kecintaan, dia yang masih suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah bilang bagaimana? Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yasma'una fiha lagwan wala ta'thira. Balasannya karena dia sabar, apa dibagi? Surga dengan kenikmatan yang begitu indah, begitu dahsyat. Coba itu. Bilaili wan nahar. Tadi amal yang berat berapa? 3. Apa yang pertama? Mau berderma walaupun dalam kondisi sulit, susah, pandemi, sepi, ya. Yang kedua, al-wara fil khalwah atau al-wara ma'al hajah. Bersikap wara padahal dia sedang butuh banget. Paham gak nih? Apa tuh wara? Hati-hati. Gak bakal berani nyobain yang haram. Yang syubhat aja gak berani, apalagi yang haram. Padahal dia perlu. Maksudnya contohnya begini, nggak punya makanan, orang nggak ada yang bantu, akhirnya ada barang yang bisa diambil sama dia, dicuri sama dia. Demi apa? Mengganjal perutnya. Boleh nggak diambil? Boleh. Emang dia kondisi sulit? Orang lain sekitarnya, tetangganya, keluarganya nggak ada yang bantuin. Tuh, dia perlu, tapi tetap dia jaga. Biar dah saya puasa aja, ketimbang makan makanan yang haram. Paham nih? Atau yang maksudnya adalah al-wara fil khalwah. Bersikap wara di kala sepi seorang diri. Yang ketiga, kalimatu haqqin amama man yukhafu wa yurja. Ya, menyampaikan ucapan yang hak di hadapan orang yang ditakutin dan di hadapan orang yang diharapin bisa memberi pada dia. Ini susah nih. Ustadz kiai aja kadang gak kuat, gak berani. Kalau apa? Kalau ngomong yang hak di hadapan siapa? 1, di hadapan pejabat, orang yang takutin. Kalau saya ngomong yang benar sesuai dengan Al-Quran, ditangkap saya. Yang kedua apa? Kalimatu haqqin, ngomong yang benar di hadapan orang yang kita punya pengharapan padanya. Waduh, kalau saya ngomong yang benar, ini halal, itu haram, proposal saya nggak tembus nih. Paham nggak? Tuh, biasanya begitu kan? Ada ustadz, kiai di hadapan pejabat. Nggak ditangkap sih nggak takut ditangkap. Cuman masalahnya pondok lagi bangun. Paham nggak? Material belum lunas. Kalau saya ngomong apa adanya, waduh, bisa diapain? Nggak bobol nih, nggak cair dananya. Tuh. Ini 3 perkara yang sangat susah. Amal perbuatannya kata Imam Syafi'i, dan itu memang pahalanya sangat besar. Termasuk apa? Berinfak. Terus berinfak. Yunfikuna billaili wan nahar. Di kala malam maupun di kala siang. Sirran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Apa kata Allah? Dengerin balasannya nih. Bagi orang yang suka berinfak siang malam, sembunyi terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum, buat mereka, ajruhum, balasannya udah disiapin sama Allah. Di mana? Inda rabbihim, di sisi Allah. Jadi kalau orang berinfak karena Allah itu urusannya, obsesinya akhirat. Bukan ngarepin balasan sekarang. Di akhirat pahalanya udah disimpan, disiapin, disediain sama Allah. Berikutnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada takut buat mereka dan enggak akan kena sedih. Jamaah, dijamin sama Allah, orang yang suka berinfak dihilangkan rasa takut,
dijaga dari rasa sedih. Tuh. Rasa takut hilang. Rasa sedih nggak kena. Nggak tertimpa rasa sedih. Nggak terkena rasa takut. Mau nggak begitu jemaah? Jemaah mau nggak? Ya, yang banyak berinfak. Kudu rajin berinfak siang malam, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, insya Allah besok kita sambung nih. Ada 12 kali dalam Al-Quran terulang ayat. 12 kali terulang dalam Al-Quran. Siapa orang ngamalin ini, ya, akan dijaga dari rasa takut dan gak akan tertimpa rasa sedih. Apa saja itu ayatnya? Besok kita bacain dah, ya. Besok kita bacain. Sekarang saya mau ada pengajian online lagi ke Jawa Timur, jadi cukup dulu sekian. Besok kita sambung lagi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita baca Yasin dulu ya sebelum pulang ya, sampai isyraq nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalau ada yang mau menitipkan zakatnya bisa hubungin Buya dah. Nanti diatur bagaimana. Nah, kalau ada yang mau membayar zakat fitrah jangan lupa ukurannya ma yasuddu hajatal fuqara. Ukuran zakat fitrah itu apa? Bukan beras 3,5 kilo, bukan. Bukan itu doang, bukan. Ma yasuddu hajatal fuqara. Sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan fakir atau miskin di hari raya. Cari nih, kita mau targetnya siapa nih? Ada tetangga, ada saudara misalnya dekat sama kita yang fakir, yang miskin. Nah, kita Lebaran kira-kira persiapannya apa aja? Apa aja kira-kira? Istri udah dibeli baju baru belum? Belum. Anak udah dibeli baju belum? Udah belanja belum? Kue, kastengel, nastar, dodol? Bikin sendiri. Bikin sendiri berarti belanja bahannya enggak? Belanja. Udah beli kolang-kaling belum? Hah? Udah numbuk tape belum? Uli. Tuh, ya. Intinya, jika persiapan kita, satu rumah tangga kita bersiapkan buat lebaran semisal habis biaya 1 juta, jangan kurang berbagi untuk fakir miskin 500.000. Itu minimal. Syukur bisa nyukupin kebutuhan fakir miskin, satu rumah itu berlebaran seperti kita. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak beriman salah seorang dari kita sampai kita seneng buat orang lain seperti kita seneng buat kita. Tuh, paham ya jamaah? Kalau mau detailnya itu sudah saya bahas bersama Ustadz Hussein Alatas di video, udah di-share di grup tuh. Ada panduan zakat fitrah. Ya, itu tanggung jawab saya di radio bersama Ustadz Hussein bin Hamid Alatas. Tolong dibuka grupnya, dibuka WA-nya, dibacain, ditonton. Yang penting ada kuota buat nontonnya. Begitu ya. Ada kuota buat nonton. Silakan ditonton. Nanti di situ ada bisa paham kira-kira bagaimana panduan zakat fitrah. Di grup kita udah ada pejuang subuh. Pak Iskandar kayaknya ada ya di grup ya. Kemudian di grup Tadabbur Al-Quran. Mas Brady ada di grup tuh. Silakan tonton aja ya. Tentang zakat fitrah Ustadz Hussein Alatas bersama saya di radio dan TV Rasil. Silakan didengar aja. Itu sudah dijelaskan secara bagus, gamblang oleh Ustadz Hussein. Lebih bagus dari apa yang saya jelaskan. Insya Allah ta'ala Anda bisa pahami, tinggal kita amalkan. Gambarannya, kaidahnya ma yasuddu hajatal fuqara. Nabi udah bilang agnuhum anit tawaf yaumal id. Larang orang fakir miskin berkeliling di hari raya. Nggak boleh tuh. Larang mereka meminta-minta. Nah, kalau nggak dicukupin buat lebaran gimana mau keliling? Paham maksudnya? Nabi bilang agnuhum, cukupkan mereka dari berkeliling di hari raya. Jangan kasih orang fakir miskin berkeliling di hari raya. Artinya sebelum hari raya cukupi kebutuhan mereka berlebaran. Satu rumah miskin nih, ada satu rumah misalnya satu suami istri datang ke situ, Bapak, saya mau bayar zakat fitrah saya nih, saya istri dan anak-anak, ya, saya mau nyiapin baju lebarannya, ketupatnya, ayam opornya,
saya siapin semua. Ini ada uang 1 juta buat Anda semisalnya. Paham nggak? Itu ya. Kalau sanggup per kepala, ya habada. Sanggup per kepala, ya habada. Lebih utama lagi. Ya, paham nih? Saya belajar dari gurunda saya, diajarkan kalau punya kemampuan, saya bayarin untuk diri saya. Zakat fitrah dengan beras paling nggak 5 kilo. Ya. Kemudian paket lebaran, sembakonya, sama kasih uang deh. 400.000 atau 250.000 satu orang. Satu orang nih. Ya, nih zakat fitrah saya. Lalu buat asrama istri beras 5 kilo. Paket lebaran. Ya. Sarung atau baju. Mukena atau yang lain. Ini uang atas nama istri saya 250.000. Tuh, paham ya? Nah, jadi begitu gambarannya. Diajarin begitu. Kalau saya mampu, kata beliau, praktekkan. Alhamdulillah. Ya, istri 2, saya 3, anak 4. Berapa jadinya? 7 paket beras 5 kilogram, 7 paket lebaran. Satu orang sama per kepala ngeluarin zakatnya 250.000 paling tidak. Tuh, berapa jadinya? 2,5 kali 7 berapa? Hitung diri dah. Ya. Tuh, serahin. Nah, begitu paling enggak. Kalau enggak mampu seperti itu, ya, datang ke satu rumah fakir miskin, kita bayarkan beras seukuran anak keluar kepala kita, ini uang sisanya buat beli ayam, buat beli opor. Apalagi ini mau lebaran nih, Masya Allah. Beras naik ke harganya, naik. Gula naik ke harganya, naik. Belum lagi bumbu. Ayam kampung, almarhum Bang Kosim lihat coba tuh. Kalau lebaran, ya, yang biasanya ayam kampung 100.000 jadi berapa? Ayam jagonya 250.000, Masya Allah, tabarakallah. Ya, nah kalau kita mampu keluarkan seperti itu, paling tidak. Intinya ukuran standar minimal apa yang kita siapkan untuk lebaran di keluarga kita, anak istri kita, maka keluarkan juga minimal setengahnya untuk fakir dan miskin. Paham ya? Fakir dan miskin setengahnya. Kalau mampu sama. Kalau kita biaya buat lebaran habis 2 juta, yang 2 jutanya lagi buat fakir dan miskin satu rumah. Tuh. Biar semua bisa menikmati lebaran. Nabi bilang syarikuhum fi a'yadikum. Ya, ajak mereka serta merasakan lebaran. Karena Idul Fitri ini bukan lebarannya orang kaya, bukan. Idul Fitri ini lebarannya orang Islam yang berpuasa. Maka setiap orang yang berpuasa wajib ngerasain juga lebaran. Nah, itu berbeda-beda tiap zaman, berbeda-beda tiap kondisi daerah. Tuh. Bapak kalau kapan-kapan punya waktu Pak, ikut sama saya sama Bu Yadah ke Jambi, di kampungnya ibunda saya almarhum Jambi. Itu habis sholat id, nggak ada yang pulang dulu. Ngapain? Keliling rumah satu-satu yang di sekitar masjid nih. Ngapain? Datang ucapin lebaran, ya, baca doa. Kalau ada kue dimakan nggak ada, terus jalan keliling. Jadi nyampe rumah kita baru zuhur. Keliling kata tuh nih, satu kampung dikelilingin jalan kaki bareng-bareng, kruyuk-kruyuk, assalamualaikum. Dari sini sampai rumahnya Bang Ubay, assalamualaikum Bang Ubay, maaf lahir batin, al-fatihah. Oh, doa dah. Pulang lagi, taqabbalallahu minna minkum, keliling satu kampung, baru selesai zuhur. Jadi sampai rumah zuhur. Itu gambar indahnya merasakan lebaran. Jangan sampai di rumah orang fakir miskin nggak ada makanan buat lebaran, nggak ada makanan buat apa, nerima tamu. Jadi semua rumah tuh ada persiapannya. Kenapa? Karena berbagi bagus. Seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala hadhihi niyah. Wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah wa Yasin.